ekosistem. Dua, membedakan antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Dalam suatu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Nah, siapa saja yang tinggal di sebuah lingkungan itu? Lalu, apa itu ekosistem? Dan tahukah kalian apa saja komponen biotik dan komponen abiotik dalam suatu ekosistem? Nah, marilah kita bahas mengenai ekosistem terlebih dahulu. Satu makhluk hidup bisa kita sebut dengan individu. Jika makhluk sejenis ini berkelompok, kita sebut dengan populasi. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat. Nah, pada suatu habitat hidup berbagai populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut dengan sebagai komunitas. Jadi, komunitas ini akan berinteraksi dengan benda tidak hidup pada suatu lingkungannya. Misalnya, ikan membutuhkan air untuk tempat tinggalnya. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas. Serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang disebut dengan ekosistem, yaitu hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Paham? Di alam, makhluk hidup disebut dengan komponen biotik. Namun, untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut komponen abiotik. Contohnya, matahari, air, udara, dan benda alam lainnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kita melihat gambar ekosistem sawah, manakah yang termasuk komponen biotik dan abiotik? Betul sekali. Pada ekosistem sawah, komponen biotiknya adalah sawah itu sendiri, katak, ikan kecil, burung, bebek, dan mungkin ada cacing. Nah, komponen abiotiknya apa? Bisa jadi air, udara, batu, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana? Sudah paham perbedaan antara komponen biotik dan abiotik? Kalian cerdas sekali. Selanjutnya, marilah kita amati lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Lalu kalian tuliskan mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Selamat belajar!